Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bang Salim itu ada beberapa orang bertanya tentang masalah yang kemarin sempat dialami oleh UAS Ustadz Abdul Somad Al-Mukarram. Ustadz Abdul Somad, ia yang kita lihat bersama kan dideportasi, ya diusir daripada kenegaraan Singapura. Nah, Bang Salim ditanya itu responnya harusnya seperti apa ketika melihat asatid kita ataupun ustadz kita yang dilakukan seperti itu, yang diperlakukan yang tidak selayaknya dilakukan. Ya sebenarnya sih gampang ya ditambah waktu Bang Salim itu ditanya, Bang Salim nggak menjawab, takutnya malah melebar kemana-mana. Bang Salim cukup diam saja. Dan pada kesempatan malam ini Bang Salim akan mencoba untuk memberitahukan respon Bang Salim seperti apa tentang permasalahan yang dihadapi oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad di negara Singapura. Ya, buat Bang Salim itu adalah suatu konsekuensi yang harus diterima oleh UAS itu sendiri, konsekuensi daripada keterkenalannya. Nah, satu, kemarin andai saja UAS itu lebih dominan, dia mengkritiknya ataupun ia mempertahankan daripada keadaan anak yang berada di ruangan 2x4. Andaikan UAS ini dia fokus ke permasalahannya ini, dia menolak, dia keras akan keadaan anak yang berusia 2 tahun yang ada di ruangan tersebut. Andaikan UAS angkat ini gitu, angkat masalah tentang anak yang usia 2 tahun ini, mungkin lebih aman dan lebih bijak gitu. Masalahnya kemarin UAS lebih dominan ke dirinya sendiri, pembelaan ke dirinya sendiri, yang merasa dipersulit, merasa dituduh, merasa difitnah. Nah, padahal kalau UAS kemarin itu fokusnya kepada kasihan terhadap anak usia 2 tahun itu sudah ada di ruangan 2x4 selama berjam-jam. Nah, itu benar baru. Tapi kalau UAS hanya mempertahankan akan dirinya, merasa nggak diterima atau diusir atau dijegat atau dihalang-halangi ataupun difitnah, apalah itu namanya, itu salah. Ya harusnya sudah bisa merasa gitu, legowo. Ini bagian daripada konsekuensi bagi orang yang sudah terkenal. Jangankan orang lain, jangankan negara lain, sama tetangga aja kadang-kadang kita ada yang gak suka sama kita, udah kenal sama kita masih ada yang gak suka sama kita. Ini negara lain ya enggak, yang gampang sekali dihasut sama orang. Udahlah, biarkan saja, artinya udah legowo saja. Ketika memang gak diterima ataupun dideportasi, sudah gak usah terlalu dipermasalahkan kan gitu. Ini bagian daripada konsekuensi karena UAS menjadi pendakwah yang terkenal. Nah, kan ada pepatah tuh, semakin tinggi pohon itu semakin besar ketiup anginnya, itulah pokoknya kayak gitulah bahasanya ya.
Jadi ya kalau memang andai saja nih kita bicara, andai saja UAS itu bukan orang terkenal atau pendakwah terkenal gitu, mungkin dia bebas biasa aja tanpa harus dicurigakan, ya karena emang nggak terkenal. Kenapa UAS bisa digitukan? Karena ia terkenal, itu saja. Nah ini jadi bagian sudah menjadi konsekuensi yang harus diterima oleh UAS itu sendiri ya. Tuh nggak perlu lah, kita nggak perlu. Memang yang sensitifnya itu adalah apalagi UAS terkenalnya dengan bidang dakwahnya, jadi ya gampang sekali itu untuk difitnah ataupun untuk dihasut. Makanya siap-siap lah kayak bangsa UAS, terus UAD, terus bangsa Buya Ar-Razi, mereka itu sudah menjadi mubalik yang terkenal. Tapi namanya Bang Salim nih, mudah-mudahan bukan sebagai mengkritik, tidak, karena sebagai mahabbahnya kita kepada ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita, ya barangkali namanya manusia mahul khata' wan nisyan gitu. Pertama Bang Salim cuma ngingetin kalau emang ada apa-apa ya sudah terima dengan legowo, karena itu sudah bagian daripada konsekuensi menjadi orang yang terkenal, apalagi terkenal dalam bidang alim, dalam bidang keilmuan, ya inilah ya. Terus yang berikutnya bahaya. Bang Salim sudah merasakan bagaimana ketika Bang Salim itu berada di layar kaca, itu sangat bahaya sekali, bahaya. Makanya ketika memang sudah berada di puncak itu turun kembali, masuk ke kampung lagi, mengabdi kepada kampung lagi, kepada masyarakat lagi. Udah, kan sudah sampai di puncak ceritanya nih. Kalau sudah sampai di puncak ya udah, sudah merasakan di puncak bagaimana turun. Nah turun nanti ketagihan, jangan. Kembali lagi ke kampung, mengabdi kepada kampung dan masyarakat. Udah cukup itu ya, itu saja. Ini bukan karena ya kalau dari keilmuan jauh dengan para asatid kita, tapi ini namanya sebagai mahabbah kita kepada asatid kita. Jadi kita berusaha untuk mengingatkan, barangkali beliau lupa, ya nggak, ya namanya sepintar-pintarnya orang tetap dia manusia dan tetap dia punya tidak lepas dari yang namanya lupa. Nah, bahaya ya nggak, kalau nggak mau punya masalah dalam dunia dakwah gitu, nggak terlalu besar gitu masalahnya sampai dideportasi gitu, ya udah pilih tinggal. Namanya orang itu kan ada dua pilihan, mau terlihat atau mau tidak terlihat. Ya andaikan saja tidak mau terlihat, ya mungkin seperti deportasi ini tidak akan terjadi kepada guru-guru kita, kepada asatid kita. Kenapa deportasi itu terjadi? Karena sosok UAS ini ya sudah terkenal dan terlihat di mana-mana saja, sehingga banyak peluang manis untuk bisa dihasutnya orang-orang lain, ya, dihasutnya dan menjadikan UAS dijadikan korban. Ya itu saja. Mudah-mudahan kalau kita semuanya kalau sudah merasakan di puncak, turun, jangan lupa turun. Yang penting sudah merasakannya. Ya. Kira lihat kok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.